Pitching itu adalah istilah kalau kita ketemu investor dan kita menyampaikan proposal bisnis kita ya agar diterima oleh para investor. Ya, akhir-akhir ini saya banyak sekali ya hadir di berbagai seminar, dan salah satu seminar yang cukup menjadi perhatian orang adalah CEO Mastermind ya, yang sudah kami lakukan 2 kali, menampilkan 4 pembicara. Ada saya, ada Mas Wowi ya, Bosman Sontoloyo itu, ada Sandi Uno, dan juga ada Gita Wirjawan, yang kemudian membuat saya banyak sekali bertemu dengan entrepreneur, baik anak-anak muda maupun cukup senior, orang-orang sukses, karena untuk ikut seminar itu punya minimal persyaratan minimal bahwa mereka adalah entrepreneur dengan omzet ya di atas sekian miliar. Dan apa yang terjadi? Yang saya lihat dari seminar tersebut banyak sekali pertanyaan ya. Karena di seminar itu saya mengajarkan bagaimana membuat deck. Membuat deck itu membuat proposal bisnis. Dan saya mengajarkan juga dalam beberapa seminar bersama Business Hack tentang bagaimana komunikasi, bagaimana melakukan pitching. Pitching itu adalah istilah kalau kita ketemu investor dan kita menyampaikan proposal bisnis kita ya agar diterima oleh para investor. Nah, banyak sekali pertanyaan, apa sih syarat deck yang baik? Bagaimana pitching yang diterima oleh investor? Investor itu akan mempertimbangkan apa ya sebelum dia memutuskan untuk invest? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah people ya, yang diinvest ya seorang investor hanya akan invest ya pertama dia melihat kepada siapa orang yang akan diinvest tersebut. Jadi betapa penting faktor orang ya, bagaimana skillnya, kemudian bagaimana karakternya, apakah dia punya track record yang baik. Ya, wah itu gampang sekali dicari. Dilihat, wah ini pernah punya peristiwa apa saja. Dia akan lihat, udah pernah menjalankan bisnis apa saja. Bagaimana pendidikannya. Dan lagi-lagi saya katakan, karakter itu penting. Bagaimana dalam presentasi itu memukau, antusias, tidak bohong. Itu penting. Itu kelihatan tuh untuk investor-investor yang udah berpengalaman. Jadi sebelum dia tahu ide bisnisnya apa, ide bisnis sehebat apapun, ya tentu akan sangat dipengaruhi oleh siapa yang menjalankannya. Jadi lagi-lagi, tolong kalau Anda ingin mendapat kepercayaan dari investor, Anda harus benar-benar ya mempersiapkan diri Anda sebagai orang yang pantas untuk diberikan amanah tersebut. Dan bukan kita saja, dia akan lihat juga, investor akan melihat timnya tuh siapa aja sih. Dan itu harus lengkap ya. Harus ada orang yang ngerti keuangan, ada orang yang harus mengerti produksi, harus ada orang yang mengerti marketing. Itu lengkap. Ya. Banyak sekali ide bisnis hebat tetapi tidak bisa dijalankan. Jadi betapa pentingnya faktor orang. Saya meletakkannya di urutan nomor 1. Nomor 2, apalagi yang dilihat oleh investor, tentu saja ide bisnisnya. Nah, ide bisnis yang baik itu adalah ide bisnis yang memecahkan persoalan. Persoalan apa saja yang ingin dipecahkan. Persoalannya itu harus jelas. Dan setelah ada persoalan, solusi apa yang ditawarkan. Itu ide bisnis harus itu. Dan bagaimana ide ini akan menghasilkan profit, itu penting. Ya, ide bisnis itu tidak boleh ide bisnis yang sudah biasa aja gitu. Sudah banyak pemain-pemain yang lain. Suatu ide bisnis yang untungnya tidak besar-besar amat gitu. Satu ide bisnis yang tidak meyakinkan tentang apakah ini akan untung atau tidak. Jadi ide bisnisnya harus betul-betul Anda persiapkan. Harus dipresentasikan dengan baik. Buat bisnis modelnya, buat solusi yang disampaikan, dan buat juga produk yang ditawarkan itu apa. Itu semuanya ada di ide bisnis. Itu nomor 2. 1 people. Nomor 2 ide bisnis. Nomor 3, nah ini yang penting, profit. Apakah bisnis ini menguntungkan? Nah, untuk meyakinkan ya investor,
bahwa bisnis ini menguntungkan, tentu saja kita harus menghitung. Saya prihatin gitu, banyak sekali teman-teman ya entrepreneur muda. Saya kemarin baru saja menyelesaikan menjadi dewan komisaris di dalam kompetisi entrepreneur yang bernama Diplomat Success Challenge yang disponsori oleh satu produsen rokok yang udah 11 tahun berturut-turut melakukan ini. Memprihatinkan apa? Banyak sekali anak-anak muda yang berbisnis tetapi literasi keuangannya sangat lemah. Tidak tahu menghitung harga pokok penjualan. Tidak tahu mana CAPEX. Ya, CAPEX itu capital expenditure, mana OPEX. Ya, operational expenditure. Nggak bisa dia bedakan. Kalau Anda tidak bisa menghitung harga pokok penjualan, bagaimana Anda tahu apakah perusahaan Anda, bisnis kita itu untung atau rugi? Itu persoalannya. Ya, tidak boleh kita, ya saya tahu marketing penting, ide penting. Ya, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah keuangan. Kita harus paham masalah keuangan. Karena investor akan datang, dia melihat traction. Traction itu apa yang sudah dilakukan, angka-angka sudah dapat, bagaimana sales, bagaimana cost-nya. Ya, satu ide bisa aja barangkali disampaikan masih dalam keadaan rugi, tetapi seorang investor bisa melihat kalau ada tren bahwa tahun-tahun ke depannya akan untung, ya, itu dia masuk juga tuh. Jadi betapa pentingnya masalah keuangan. Jadi itu yang sangat penting. Jadi banyak yang penting yang lain. Tetapi saya hanya ingin membatasi 3 hal yang dilihat dari investor untuk memutuskan apakah akan masuk atau tidak ke dalam bisnis kita. 1, people, dia melihat orangnya, siapa yang akan merunning itu bisnis. Ya. Nomor 2, tadi yang ingin saya sampaikan, ide bisnisnya apa? Memecahkan persoalan apa? Solusi yang dijalankan apa? Produknya apa? Itu penting. Nomor 3 adalah profit. Ya, apakah bisnis tersebut menguntungkan atau tidak? Karena investor, ya kecuali dia punya tujuan-tujuan lain, adalah makhluk ekonomi, dia invest adalah tentu ingin mendapatkan sesuatu. Ya, jadi masih banyak yang lain. Oleh karena itu teruslah belajar, teruslah menggali, dan saya juga akan berusaha untuk terus sharing, tapi minimal 3 hal ini harus dipenuhi. People, ya sekali lagi, produk, ide bisnis. P ketiganya adalah profit. Ya, walaupun profit itu barangkali bisa untuk di tahun-tahun berikutnya, tidak sekarang, tapi trennya akan terbaca. Semoga ini bermanfaat. Ya, teruslah menjadi entrepreneur, karena dengan entrepreneurship, ya kita akan bisa mengangkat perekonomian Indonesia. Selamat mencoba, teruslah belajar, jangan pernah berhenti belajar. Bye-bye.